Terima kasih sudah klik channel Mbok Farm. Jangan lupa klik like, berikan komentar yang sopan serta membangun, dan pastinya klik tombol subscribe agar Anda semua mendapatkan video update dalam bidang ilmu peternakan, ayam, dan puyuh petelur. Ingat, mengkonsumsi telur omega 2 butir sehari sangatlah membantu asupan protein bagi tubuh Anda. Di era new normal ini, tubuh kita perlu diberikan asupan protein terbaik, yang salah satunya berasal dari telur, ayam, dan puyuh yang mengandung omega 3, 6, dan 9. Ingat, waspadalah COVID-19 yang berada di lingkungan Anda. Persiapkan betul daya imun tubuh kita masing-masing agar tetap sehat. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-16 untuk puyuh premium. Nah, ini lampunya sudah kita ganti dengan lampu putih semuanya karena intensitas pencahayaan posisinya sudah mulai ditata. Harusnya dimulai starting di minggu periode ke hari ke-14. Puyuhnya besar-besar, makanya juga buanter. Cuman agak sedikit molting panas ini. Nah, ini yang saya bilang usia-usia sekian ini idealnya memang untuk puyuh itu di suhu seperti tempatnya Om Pri yang 24 derajat, 26 derajat itu bagus banget. Untuk minum sudah mulai kita kondisikan lagi sama diberikan Fortevit itu. Ini ya sama secara pemakaiannya lebih ke arah vitamin. Yang tengah kita berikan Fortevit, kemudian di sini sudah masuk untuk selenium vitamin E-nya beserta asam sitrat saja dan soda kue itu. Serta airnya tetap masih dalam posisi digodok atau dimasak. Gitu teman-teman. Ini penampakan puyuhnya. Jadi besar-besar dan sehat-sehat. Kematian masih belum ada, depresinya masih sampai dengan sekarang tetap 30 ekor seperti yang saya katakan. Mungkin sudah stuck ya, dia sudah berhenti. Ini puyuhnya bisa dilihat posisi kakinya besar-besar banget. Kenapa saya bilang premium itu ya karena seperti ini, salah satunya strukturnya sangat bagus. Sekarang kita coba timbang bobotnya. Usia 16 hari untuk puyuh premium ini sudah mencapai angka sekitar 112 gram. Jadi sudah lumayan bobot. Idealnya sih antara 80 sampai 90. Jadi ini cukup gendut juga menurut saya. Namun secara proporsional untuk kakinya bisa dilihat sendiri, besar banget kakinya. Puyuhnya juga sehat-sehat. Inilah perbedaannya sudah mulai kelihatan di periode-periode hari ke-16 dan lain-lain. Ini secara proporsional untuk bobot, kemudian kakinya udah mulai kelihatan antara puyuh sehat dan tidak. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri, secara kakinya cerah dan besar, tidak seperti puyuh sing dirawat secara konvensional. Karena apa? Penentuan di awal itu untuk pemberian susu dan lain sebagainya itu sudah kita lakukan tahapannya secara betul. Nah, jadi di situ teman-teman coba dibandingkan dengan puyuh teman-teman yang proses
pembesaran sendiri secara DOG-nya sejauh mana perbandingannya dengan puyuh premium punya kita, Mbok D. Ketika teman-teman sudah menjalankan ini, mestinya akan mendapatkan hasil yang sama, baik secara bobot maupun secara proporsional bentuk dari puyuhnya. Puyuhnya kelihatan sudah besar banget, padahal usianya masih 16 hari sampai dengan hari ini. Udah hampir sama dengan puyuh lokal. Yuk masuk lagi. Tadi saya ambil random test 10 ekor. Bobot terendahnya masih di angka 98 gram. Bobot tertingginya ada yang 120 gram. Ya acak lah. Rata-rata berarti averagingnya itu berada di angka sekitar 105 sampai 106. Tadi yang kita ambil samplingnya yang di 112 gram. Nah itu kelihatan banget kalau puyuh-puyuh sehat itu secara pergerakannya aktif, kemudian secara proporsionalnya makan juga dia makan terus saja. Kemudian kita cek secara kotorannya kering banget sehingga tidak ada yang bau. Nah ini kekurangannya untuk media pakannya pasti akan pakan buang begini. Makanya perlu peralihan untuk pengkondisian pakan tumpahan. Sedangkan di sini itu dipastikan sedikit. Nah, ini lebih kurang aja sih kandangnya kalau menurut saya. Ini yang namanya puyuh premium itu ya secara bobot dia sudah siap bertambahnya maksimal, kemudian secara penampakan juga dia sehat-sehat, kemudian secara fisiknya itu kan ketahuan tuh kalau misalnya seandainya puyuhnya bermasalah atau tidak gitu. Jadi begitu teman-teman, secara parsialnya untuk puyuhnya alhamdulillah sesuai dengan target seperti yang saya sampaikan. Nah ini fasenya sisa tinggal, biasanya saya akan masukkan mereka usia 21 hari. 21 hari sudah saya kondisikan untuk pindah ke baterai produksi. Karena puyuhnya sudah gede-gede. Gitu teman-teman. Monggo silakan dibandingkan dengan pembesaran teman-teman. Artinya tahapan demi tahapan sudah saya infokan tanpa ada yang saya tutupi. Selanjutnya tinggal kita bagaimana maintenance-nya. Secara pertumbuhan bulunya sudah sangat sempurna, sudah bagus. Pakannya juga ini cepet-cepet habisnya ini. Jadi kita ngasihkan pemberian pakan tipis yang untuk di area media nampan ya. Kalau yang di sana itu full sudah. Itu teman-teman. Kalau jam segini nih biasanya mereka tidur siang. Nah, oleh karena itu para peternak puyuh saat ini adalah peluang untuk kita semua, di mana secara maintenance-nya bagus dan benar, tentunya tidak akan mungkin ataupun mengurangilah prosesnya terjadi yang namanya serangan virus atau bakteri yang menyebabkan kematian pada puyuhnya. Jadi penting banget untuk maintenance yang baik dan benar, maintenance yang bagus itu akan kelihatan berbeda dengan kondisi yang tanpa maintenance ataupun perawatannya hanya sekedar merawat puyuh saja, memberikan pakan dan lain sebagainya. Yang namanya peternak itu dan ilmu itu selalu berkembang. Jadi pada dasarnya sih kalau menurut saya boleh menggunakan ilmu apa saja, tapi harus dipertimbangkan dengan kondisi bagaimana setelah kita lakukan itu tadi. Terus bagaimana dengan metode yang baru. Nah tentunya teman-teman kan harus berukur juga dengan produktivitas yang ada. Kalau saya lebih ke arah
simple itu tadi, artinya kondisi-kondisi yang bisa kita handle secara herbalis, secara antibiotiknya yang kita pakai juga antibiotik yang kalau menurut saya sifat cairannya sudah mengena seperti povidone iodin dan lain sebagainya itu. Kemudian obat-obatan juga kita kurangi pemakaiannya, artinya seperti obat-obatan yang mengandung sulfat diazin gitu. Itu akan menyebabkan salah satunya faktor rusaknya uretan, salah satunya dari situ. Nah, jadi teman-teman harus waspada, jangan terlalu banyak opsional pemakaian obat-obatan medis, ya harus dikombinasikan dengan sistem herbalis itu tadi. Karena herbal itu betul memang butuh waktu untuk menjadikan mereka sehat ataupun produktivitasnya bagus, tapi efek dominonya malah lebih bagus dan lebih sehat, meskipun perlu waktu yang agak sedikit lebih lama dibandingkan dengan medis yang instan sembuh. Maka yang perlu kita pertimbangkan nanti resistennya terhadap obat-obatan itu akan bermasalah di endingnya nanti. Jadi itu teman-teman potretnya untuk Puyo Premium usia 16 hari. Bobot rata-rata sudah mencapai sekitar 110 gram. Mungkin kecil bagi buat teman-teman, tapi monggo silahkan dibandingkan dengan teman-teman yang lain dengan proses tahapan yang tidak menggunakan susu ginkgo madu, kemudian tidak menggunakan asam sitrat dan soda kue, serta air yang dimasak. Saya rasa gambarannya di hari ke-16 ini cukup. Semoga sedikit bisa membantu evaluasi dan perbandingan dari teman-teman. Begitu teman-teman, saya rasa cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.